Salam damai dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat Medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa kembali, sahabat Medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Tema yang diangkat tentang Injil pada hari ini yaitu mengingatkan kita begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Injil yang kita dengarkan, Yesus berkisah tentang para penggarap kebun anggur yang mengkhianati kepercayaan tuannya. Semula mereka hanya diminta untuk mengelola kebun anggur, namun akhirnya mengklaim seluruh hasil sebagai milik mereka. Bahkan tanpa segan, para hamba dan anak sang tuan pun dibunuh. Untuk konteks sekarang, perumpamaan ini bisa ditafsir dengan relasi antara Allah, manusia, dan ciptaannya yang lain. Sejak penciptaan, kita dipercaya untuk mengurus seluruh ciptaannya. Saking percaya kepada kita, Ia memberikan kehendak bebas tanpa ada intervensi. Tetapi apa jadinya kini? Dengan serakah kita mengeroyoki alam amat kejam. Tanpa malu, rejeki sesama dilahap. Kita menyulap salah menjadi benar, asal perut terisi, nafsu terpuaskan, dan kuasa terpelihara. Segala tentang saya harus didahulukan, dan untuk segala yang di luar sana saya tutup mata. Keegoisan jadi idola, dan solidaritas dianaktirikan. Menyikapi hal ini, Paus Fransiskus menyerukan perlunya pertobatan dan sadar akan kerahiman Allah. Allah Maha Rahim, selalu ada waktu bagi siapapun yang mau bertobat. Katanya, kerahiman akan selalu lebih besar dari dosa apapun, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempatkan batasan-batasan kasih Allah yang selalu siap untuk mengampuni. Di saat kita berdosa, ingat ada Allah yang menanti kita kembali. Bukti permenungan pada Injil yang kita dengarkan hari ini, kita senantiasa diingatkan bahwa tobat hendaknya dibarengi rasa malu akan dosa dan niat untuk berubah. Tanpanya, tobat hanya slogan. Memiliki rasa malu akan dosa butuh suara hati yang tahu batas antara salah dan benar. Kelemahan kita saat ini ialah sering mengaburkan batasan tersebut dengan mencari pembenaran pada kesalahan yang dilakukan. Bila ini sudah mendarah daging, rasa malu tidak mungkin ada imbasnya. Niat tobat pun sulit dibangun. Mari kita mengasah kembali rasa malu akan dosa. Tak punya rasa malu akan dosa akan memangkas keselamatan kita. Sahabat-sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin, setelah kita mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, mari kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami senantiasa percaya bahwa Engkau sungguh baik. Hari demi hari kami melewati kehidupan kami dengan ucapan syukur. Walaupun keadaan kami saat ini kadang kami merasa tidak tenang, penuh kekhawatiran, kecemasan karena situasi di sekitar kami, lebih-lebih pada masa pandemi saat ini. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami,
Semoga pada masa Prapaskah ini, kami umat-Mu kembali diingatkan tentang masa pertobatan. Tentunya bahwa kami diingatkan untuk mempunyai rasa malu akan dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, hingga menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat menginata kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar dan senantiasa menyadari bahwa kehidupan kami kadang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, jadilah cermin kehidupan kami untuk terus dapat berbenah diri dan senantiasa memaksimalkan kehidupan kami, hingga kami dapat terus berkarya dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami manusia yang dapat menghasilkan kebun anggur yang berlimpah, tapi bukan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri dan egois atas hasil yang kami tuai. Namun kami senantiasa ingat, apapun yang telah kami hasilkan dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Biarlah kami terus menjadi batu penjuru dan juga hidup kami senantiasa mengarah kepadamu, ya Tuhan, yang selalu menjadi pedoman hidup kami. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami senantiasa ingat dan percaya untuk tak pernah berhenti berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.